Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat budaya. Kita berjumpa lagi di segmen obrolan budaya RRI Net. Ruang hangat untuk kita berbagi cerita, merawat tradisi, dan tentu saja menjaga identitas budaya bangsa. Hari ini saya Syasha akan ngobrolin tentang satu topik menarik dan tentunya menyentuh akar jati diri bangsa kita, yaitu merawat identitas budaya Tidung melalui dongeng. Sahabat budaya, di tengah arus globalisasi yang begitu cepat, budaya lokal seringkali terpinggirkan. Namun, ada satu cara sederhana yang hangat, yang penuh dengan makna untuk tetap menjaga identitas budaya Tidung, yaitu melalui dongeng. Ternyata dongeng ini bukan hanya cerita pengantar tidur sahabat budaya, tapi juga menjadi media pewarisan nilai, bahasa, dan jati diri. Bagaimana sih sebenarnya dongeng ini bisa menjadi alat untuk menjaga budaya Tidung tetap hidup di tengah arus modernisasi? Nah, untuk itu saya akan ngobrol bersama dengan para narasumber keren kita yang kali ini sudah hadir di segmen obrolan budaya RRI Net. Jadi, untuk Anda yang sedang menonton RRI Net kali ini, jangan lupa ya untuk siapkan camilan atau teh hangat Anda, karena saya akan mengajak Anda untuk mengenali budaya Tidung melalui dongeng. Dan bersama saya saat ini sudah hadir ada 3 narasumber. Yang pertama ada Ujang Arbain SPD. Beliau ini adalah penggiat dan pemerhati budaya Tidung. Assalamualaikum Paman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Paman ya? Alhamdulillah sehat pagi hari ini. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Acil Amiliah SPD SD yang merupakan pengembang budaya Tidung. Assalamualaikum Acil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Ujang dan Acil nih ya, biar lebih akrab gitu. Baik, kemudian ada juga ini adik kita yang manis yaitu Karen Kalista Panjaitan yang merupakan pendongeng bahasa Tidung. Halo adik Karen. Halo, Sehat juga hari ini? sehat. Alhamdulillah. Nah, selamat datang saya ucapkan untuk Ujang, kemudian Acil dan juga adik Karen ya di RRI Nunukan dalam segmen obrolan budaya RRI Net. Tapi sebelum nantinya kita akan mendengarkan dongeng berbahasa Tidung, saya mau menuju ke Paman atau Ujang Arbain dulu nih. Sebenarnya saat ini kalau Ujang memperhatikan budaya Tidung, apakah dongeng itu masih relevan dengan kehidupan dari masyarakat suku Tidung, Ujang? Baik, terima kasih. Kalau kita kembali lagi ke zaman sekarang dan zaman dulu gitu ya kan. Kalau zaman sekarang kalau kita lihat sebenarnya lagi digiat-giatkannya bahasa Tidung ini diangkat. Salah satunya itu melalui dongeng. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang dongeng itu kembali kita ke filosofi lagi. Kalau dulu kan belum ada tuh yang namanya handphone gawai, belum ada internet, kemudian belum ada kalau namanya di kampung-kampung tuh belum ada sekarang fasilitas-fasilitas modern. Jadi kalau dulu kalau kita mengulik ke masa lalu dan masa sekarang, kalau zaman dulu hanya dari mulut ke mulut. Jadi orang tua itu bercerita lewat mulut. Jadi pada saat dia bercerita, mendongeng, anak-anak itu sedang berkumpul, senang mendengar itu. Karena mereka nggak punya televisi, nggak punya gawai. Jadi dongeng itulah salah satu media mereka untuk bersosialisasi, untuk komunikasi, untuk berinteraksi, baik itu dari orang tua, dari nenek mereka, maupun sampai ke anak dan cucu mereka. Jadi dongeng itu merupakan salah satu kemungkinan satu-satunya media yang mereka gunakan untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, apa yang kejadian di masa lalu. Akhirnya dongeng itulah yang sampai sekarang ini masih tetap bertahan. Artinya dilaksanakan seperti revitalisasi gitu ya kan, revitalisasi bahasa Tidung yaitu salah satunya melalui dongeng. Nah kalau orang dulu itu berceritanya biasanya mungkin di bawah pohon, di pinggir sungai, atau di saat pertemuan
keluarga, yaitu pertemuan besar. Jika mereka membuat acara, selesai mereka membuat acara, mereka tuh berbaring, duduk sambil mereka di teras atau di mana, sambil mereka menceritakan dongeng. Dan anak-anak zaman dulu itu sering tuh menanya, "Nek, ceritakan kami dongeng ini, Nek." Ya, seperti itu. Jadi zaman dulu itu anak-anak lebih agresif untuk menanyakan agar mereka mendapatkan cerita-cerita masa lampau. Nah, karena waktu itu memang anak-anak fokusnya memang sudah ke ini, nggak ada fokus ke teknologi, nggak fokus main game, nggak fokus nonton televisi atau yang lain-lainnya. Karena memang pada saat itu khususnya di Kalimantan Utara ini benar-benar bilang orang tuh ya gelap gulita gitu ya kan, sedangkan listrik juga belum masuk, orang pakai lampu, bilang orang lampu minyak tanah gitu kan. Kalau kami bilang sih lampu kecil kalau kita gunakan malam-malam kesannya luar biasa indah ya pada zaman itu. Kemudian dengan bercerita, mungkin dia bercerita waktu anaknya mau tidur diceritain dongeng, atau mungkin pada saat mereka menjaga di sawah menunggu padi gitu ya, menunggu padi karena kadang-kadang padi itu dimakan burung pipit, jadi ditungguin sambil mereka berdongeng di lubungnya, karena namanya ada istilah lubung ya. Jadi mereka orang-orang tua itu bercerita tentang dongeng. Orang-orang tua pun tertarik dengan cerita dongeng karena zaman-zaman dulu itu belum ada cerita yang secanggih saat ini yang bisa diakses melalui media-media sosial. Dan kemudian apa yang terkandung di dalam dongeng itu sebenarnya sendiri gitu ya kan, di situ tentu sopan santun yang bisa diambil dari cerita dongeng itu, terus kemudian keberanian, terus kemudian kepercayaan diri. Jadi itu ya. Lalu di zaman modern sekarang ini, makanya anak-anak sekarang ini digiatkan kembali untuk mengetahui sejarah-sejarah masyarakat suku Tidung melalui dongeng tadi gitu ya kan. Dan kemudian harapan kami juga anak-anak lebih luar biasa, sepertinya contoh anak kami Mbak Karen ini bisa tampil di sini, salah satu wujud usaha kami sebagai pemerhati dan kemudian pengamat juga. Mereka bisa, yang lain aja bisa kok, kenapa penutur aslinya nggak mau. Sebenarnya tinggal tergantung dari keberanian mau menyampaikan, keberanian mau tampil di depan umum, seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi artinya di zaman dulu itu dongeng itu tidak lepas dari kehidupan masyarakat kita ya Pak Man ya, Ujang ya. Dan sekarang pun ini akan coba untuk dilestarikan kembali seperti itu. Walaupun sekarang ini sudah ada televisi, sudah ada radio, sudah ada gawai, tapi mudah-mudahan untuk generasi sekarang ini bisa tetap suka mendengarkan dongeng gitu ya Ujang ya. Baik, saya mau menuju ke Ibu Acil ya, Amelia. Cil, kalau Acil sendiri waktu dulu masih muda suka dengerin dongeng nggak Cil? Tes. Alhamdulillah masih kecil itu seperti yang Pak Arbain bilang, rasa-rasanya keingat kembali masa lalu ya. Luar biasa. Zaman-zaman itu memang sangat sekali terasa kehangatan kekeluargaannya. Misalnya sambil buru pipit, orang tua mendongeng, kita sambil makan-makan pisang rebus, kayak gitu kan terasa betul sekali. Tapi sekarang hal-hal itu sudah mulai menghilang, apalagi anak-anak sekarang kan lebih sibuk dengan gadget masing-masing di kamar. Kalau kita misalnya pas panggil hanya waktu-waktu tertentu saat makan baru bisa bersatu dengan keluarga. Kadang-kadang hal-hal yang sekarang itu dengan gadget, dengan berbagai macam media sosial, mereka asik sendiri. Jadi dongeng itu sudah mulai luntur. Bukan berarti orang tuanya tidak memperhatikan atau tidak pernah mau mendongeng. Sebenarnya mungkin saja di salah satu keluarga ingin mendongeng begitu ya, ingin bercerita, cuma ada beberapa mungkin sudah terlupakan begitu. Jadi cara tekniknya untuk sekarang ya kan Pak, itu kita buat ya seperti itu, revitalisasi bahasa daerah dengan berbagai lomba yang seperti sekarang Pak Arbain giatkan dari kemarin ya Pak, tentang Zoom itu untuk yang kedua kali di tahun ini ya Pak ya, tentang pelestarian bahasa daerah. Jadi menurut saya, kalau saya sebagai pengembang, saya sangat senang sekali dalam kegiatan seperti ini. Ternyata hal-hal ini memunculkan anak-anak yang baru yang istilahnya sudah mulai menghilang tentang mencintai bahasa daerah ini. Setelah muncul itu tadi, terasa dalam beberapa tahun terakhir itu anak-anak dalam setiap sekolah itu bahkan guru-gurunya giat untuk berbahasa daerah ini, melatih mereka agar bisa ikut lomba.
Mungkin salah satunya itu. Terus dari bahasa daerah itu kita bisa mengajarkannya di sekolah masing-masing, dan tahun ini alhamdulillah sudah mulai di beberapa sekolah walaupun tidak di seluruh Kabupaten Nunukan untuk saat ini. Baik, jadi artinya dulu Acil Amelia suka juga mendengarkan dongeng ya. Alhamdulillah sangat suka sekali, bahkan itu masih menggema rasanya di kepala sampai sekarang. Baik, adakah salah satu dongeng dari masyarakat suku Tidung yang begitu melekat gitu, Acil? Alhamdulillah ada sampai sekarang, bahkan rasanya kalau orang tua masih mendongeng itu dengan gaya kita teknik sambil baring-baring kayak begitu kan masih terasa sekali ya, itu termasuk Yaki Bentawol, ada yang di Karam Pulau Tenggelam itu apa Pak, itu yang di Benayuk, Menjelutung itu kan ada juga tentang Aki Yamus, itu kan bagaimana dia membuat jembatan dari sini ke seberang begitu pakai batu begitu. Ada lagi tentang Indalau tuh manusia jadi-jadian lah seperti itu, macam-macam dulu sampai apa ya, tidak terhitung judulnya seperti apa. Hampir tiap malam kami didongeng begitu waktu masih kecil. Seru banget ya kalau kita kembali flashback ke masa dulu ya. Iya. Ujang ya, Acil ya, ada nenek kita, kemudian ada orang tua kita yang mendongengkan kita tentang kisah-kisah yang seru seperti itu ya. Iya, sambil nganyam itu kan Pak, makanya dulu itu nganyam tikar itu tidak perlu langsung harus dilatih begini ya Pak, sambil nganyam tikar, cerita-cerita gitu kan sambil. Jadi secara tidak langsung kita pun pandai nganyam tikar, juga pandai dapat ceritanya. Jadi situ terasa pesan moral yang ada di sana. Terasa kekeluargaan kita, kasih sayang kita benar-benar muncul waktu itu. Baik, begitulah ya dongeng, ternyata tidak hanya cerita tapi ada pesan moralnya ya, seperti yang dikatakan oleh Acil Amelia dan juga Ujang Arbain tadi. Jadi ini Acil Amelia dan juga Ujang ini saat ini juga terus berusaha untuk melestarikan dongeng khususnya bahasa Tidung ini ya. Salah satunya tadi dengan mengadakan lomba gitu ya. Ujang Arbain, bagaimana sih antusias dari masyarakat-masyarakat di zaman sekarang, apalagi generasi mudanya itu Ujang, dengan adanya lomba seperti ini? Antusiasnya besar sekali ya. Kemarin tahun lalu kegiatan mendongeng itu luar biasa ya. Dari Kabupaten Nunukan, seleksinya dari sekolah dulu ya, kemudian dari Kabupaten Nunukan dilaksanakan cukup meriah sampai ke tingkat provinsi kemarin kita laksanakan untuk yang bukan hanya mendongeng sih, berpidato, kemudian apa namanya, ada tembang lagu bahasa Tidung, kemudian ada ya ada bercerita, pidato, dongeng. Jadi banyak sekali yang kemarin kegiatan-kegiatan dalam rangka apa namanya mempertahankan bahasa. Nah, ini adalah memang, mohon maaf disampaikan juga, memang programnya pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Pendidikan beserta Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Nah, seperti itu. Jadi harapan kami, insya Allah mungkin menurut informasi dari provinsi kemarin masih juga akan dilaksanakan nanti di bulan Oktober tahun 2026. Seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya. Jadi ada lomba, tidak hanya mendongeng tapi lomba-lomba yang lain juga, dan itu tujuannya adalah untuk melestarikan bahasa Tidung tadi. Dan salah satunya tadi saya sempat lihat ya sebelum kita ngobrol nih, ada dibawa buku dongeng ya Paman ya. Nah inilah yang dibuat atau disusun oleh Ujang Arbain bersama dengan tim lainnya, termasuk juga Ibu Amelia ya Ibu ya. Iya, alhamdulillah ada di dalam, ada bertiga ya, berempat dengan Ibu Siti Sabar ya. Bertiga aja. Oke. Ada 10 judul di dalamnya. Oke. Bisa diceritakan sedikit Paman, di dalamnya itu ada apa aja, ada dongeng apa aja? Silakan Paman. Kalau kita berbicara tentang buku yang kami buat, ini pun kita kemarin kami sempat, karena juga selain pemerhati juga penggiat, terus kemudian kalau ada yang bisa dilakukan saya lakukan untuk agar budaya ini tidak hilang, gitu ya kan. Sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan kemudian kami kemarin diapresiasi dengan pemerintah melalui Dinas Pendidikan, difasilitasi untuk membuat buku. Dan kemudian mereka juga memfasilitasi semuanya dan terciptalah buku ini yang ada 10 judul. Buku ini 10 judul. Di antaranya misalnya di sini judulnya buku ini adalah Senudon Kisah Ajaib Tidung Intad Sempadan Nunukon.
artinya kumpulan dari judul-judul buku gitu ya, seperti itu, atau kumpulan dari judul-judul cerita. Nah, cerita ini di sini salah satunya ada juga dongeng, ada juga kisah nyata dari para penulis di sini di dalam ini. Termasuk yang disampaikan oleh Acil Amil tadi, yaitu ya Indalau ya. Ada Indalau di sini juga gitu ya kan. Nah, misalnya kalau kami ambil salah satu cuplikan di sini, misalnya di antara judul ini adalah asal usul Nunukon gitu ya kan, atau nama Nunukan, atau asal usul Beju Sapar seperti, atau asal usul Mandi Sapar, ada di sini. Dan kemudian mungkin kami bisa ceritakan kalau zaman dulu itu nama-nama tuh biasanya pasti ada sejarahnya, diberikan nama karena yang mereka alami, yang mereka rasakan, itulah namanya. Contohnya Nunukan. Nah, di Nunukan ini kalau saya bisa menyimpulkan, karena ada pohon nunuk. Ya, di Nunukan ini banyak pohon nunuk. Nah, karena banyak pohon nunuk itu bahasa Tidung. Nah, kemudian diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah pohon beringin. Pohon beringin. Jadi kenapa kita namanya Nunukan, itu asal usulnya karena di Pulau Nunukan ini banyak pohon nunuknya. Kenapa dia kan? Dulu itu kan itu kalau bahasa Tidungnya itu sebenarnya kon, Nunukon. Nah, kon itu sebenarnya menegaskan itu adalah tempat di sana gitu ya kan, seperti itu. Jadi pada zaman dulu itu sebenarnya Nunukan itu sebenarnya asal namanya itu Nunukon. Cuman pada saat pemerintahan kabupatennya kita itu adalah di kabupatennya Tanjung Selor, pada saat itu dirubah Nunukon menjadi Nunukan, penyebutannya dalam bahasa Indonesia itu. Wah, itu baru satu cerita ya, di dalam situ masih Benar. banyak lagi cerita-cerita Ada menarik 9 lainnya. cerita yang lain. Ada 9 cerita yang lain yang tentunya bisa Anda baca. Nanti bukunya ini bisa didapatkan di mana, Pak Di Man? Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan. Pinjam berarti? Boleh Boleh ya. juga, tergantung bagaimana komunikasinya dengan Dinas Pendidikan. Apa boleh nanti didiskusikan ke RRI juga gitu ya kan, tinggal komunikasi dengan Dinas Pendidikan. Baik, itu dia tadi bagaimana kisah pelestarian dari dongeng masyarakat suku Tidung sudah dihadirkan kisahnya di obrolan budaya RRI Net kali ini. Tapi jangan kemana-mana pendengar dan pemirsa sahabat budaya, saya nanti akan kembali lagi, kita akan berbicara nanti dengan pendongengnya, pendongeng dengan berbahasa Tidung ya. Ada Karen sesaat lagi, jangan kemana-mana, pastikan Anda di RRI Net. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Di gelombang semesta, kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya
Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita limpahnya. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Anda masih bersama saya Syasha di acara Obrolan Budaya RRI Net. Dan kali ini seperti yang tadi sudah saya spill, kita akan ngobrol bersama pendongeng berbahasa Tidung, yaitu Karen Kalista Panjaitan. Halo Karen. Halo. Oke, jadi Karen, kalau dilihat dari namanya ini Panjaitan. Panjaitan itu berarti sukunya suku Batak. Ya, kebetulan saya suku Batak bermarga Panjaitan. Bermarga Panjaitan. Tapi kok bisa sih Karen berbahasa Tidung, itu bisanya dari mana? Kebetulan di sekolah kami mulai memakai bahasa Tidung, jadi saya lumayan tertarik dengan bahasa Tidung ini. Saat kemarin Bapak nawarin saya untuk mendongeng bahasa Tidung, wah, di situ saya langsung bersemangat karena saya mulai tertarik dengan bahasa Tidung. Susah nggak belajarnya? Menurut saya lumayan susah, tapi jika ditekuni maka akan lama-lama akan bisa. Wah, luar biasa ya, kita patut berikan apresiasi nih untuk Karen. Karena orang dari suku Tidung saja nih terkadang nggak berani loh mendongeng. Atau mungkin susah mengeluarkan bahasa Tidung. Tapi Karen ini walaupun dari suku Batak tapi punya ketertarikan dengan bahasa Tidung gitu ya Karen. Susah nggak sih Karen waktu belajarnya? Saat belajar awalnya saya kesusahan, tapi lama-kelamaan wah, oh ternyata begini, oh ini artinya ini. Jadi saya lumayan bisa jika membaca, tapi jika mengartikan saya agak kurang bisa. Kalau mengartikan masih kurang bisa ya. Jadi belajarnya salah satunya dengan Ujang atau Bapak Arbain ya? Iya. Kita ngobrol lagi dong Ujang. Jadi waktu ngajarin Karen ini gimana Ujang? Susah nggak? Oh ya, biasanya kan kosakata tuh cara penekanan kata kalimatnya itu. Kadang-kadang kan namanya bukan penuturnya, pasti juga agak sedikit susah lidahnya, tenggorokannya atau ekspresinya cara menyampaikan. Kayak bahasa Tatak misalnya, paling dia bilang tatak, begitu tatak, begitu kan tatak. Sementara kan aslinya itu tatag. Ada G itu di leher bukan di bibir ya, bukan di bibir tatat gitu ya kan, tetapi di leher tatat, G-nya di dalam. Itu kadang-kadang kesulitan dari Mbak Karen untuk tapi saya suka bahagia mau belajar. Perjuangannya mau tahu itu nah yang saya sangat antusias. Oh, ternyata anak seperti Karen luar biasa keinginannya untuk mau tahu dan ingin mengenal bahasa kalimat maupun kata-kata kosakatanya. Seperti itu. Makanya saya sampaikan sama Mbak Karen, anak saya ini juga didikan kan. Makanya saya bilang belajar dan bertanya dan jangan takut bertanya untuk pengembangan. Meskipun ananda kami, Karen adalah dari marga Batak, tapi alhamdulillah kami bersyukur mau belajar. Itu intinya. Luar biasa ya. Jadi Karen ini saat ini duduk di kelas berapa?
Saya duduk di bangku kelas 8 SMP. SMP Negeri 2 Nunukan. Ya, Wow, luar biasa. Ada nggak sih bentuk dukungan dari orang-orang sekitar, orang tua dan yang lain-lain ketika Karen belajar bahasa Tidung? saya beberapa kali didukung seperti mungkin maksudnya diberitahu atau dibimbing ya. Ya, saya dapat bimbingan mungkin dari guru, dari kepala sekolah kami, Pak Arbain, atau mungkin dari teman-teman saya yang suku Tidung. Wah, jadi memang ada dukungan dari banyak orang ya. Terus gimana reaksinya waktu Karen bisa nih ternyata dongeng bahasa Tidung? Reaksi mereka seperti apa? Awalnya mereka kaget karena kan saya orang Batak ya. Jadi kayak, wah, orang Batak ternyata bisa dongeng bahasa Tidung. Mereka kaget, lama-lama juga senang karena saya juga mereka senang karena saya bisa mau belajar. Oke, tapi bahasa Bataknya Karen juga tahu? Saya lumayan bisa lah, tapi Lumayan nggak bisa. lancar. Oke, tapi sekarang juga tambah menguasai lagi ya bahasa Tidung ya. Ya, Oke, dan juga Ibu Amelia ini salah satu orang juga yang kalau saya lihat di media sosialnya sering juga membagikan kosakata bahasa Tidung ya Ibu Amel ya. Iya, saya sengaja pasang di TikTok kah, di FB kah gitu kan dengan belajar berbahasa Tidung. Jadi nanti kapan-kapan mereka atau teman-teman keluarga kah bisa scroll-scroll itu media sosial, nanti secara tidak langsung mereka belajar dari sana. Maksud saya seperti itu. Ibu bisa kasih contoh sedikit dong untuk pemirsa RRI Net. Kalau misalnya kita mengucapkan selamat malam, itu bahasa Tidungnya apa itu Ibu? Selamat kiwon. Selamat Kiwon. Kemudian pendengar dan pemirsa RRI Net. Bagaimana tuh Pak ya? Begini Pak, begini, dia enggak sama pendengar begitu ya. Oh. Halo ngengai dengan kakak, kelimanmu yuk kak. Gitu. Oh gitu, itu artinya apa Iya. itu Ibu Amelia? Maksudnya halo teman-teman atau keluarga semua, maksudnya keluarga itu kan pendengar. Mendengar kamu ya RRI Net hari ini seperti itu. Oh, coba diulang lagi tadi. Misalnya halo dengan kakak, ngengai kelimanmu yuk kak, RRI Net kiwon gitu misalnya. Maksudnya begini, halo pemirsa semua, keluarga semua, mendengar ya malam ini ada RRI Net begitu. Jadi kadang-kadang berbahasa tulisannya bahasa Indonesia seperti ini, misalnya kata-katanya dalam satu kalimat itu cuma 4, tapi di dalam dibahasakan bahasa Tidung tuh kadang-kadang menjadi 7 atau 8 seperti itu. Untuk kata bantunya misalnya di mana, tapi kita berbahasa de manai begitu kan. Jadi setiap kata tuh ada kata bantunya untuk melengkapi bahasa itu sendiri atau melengkapi kata-kata itu sendiri. Jadi saya sudah mengartikan dari teman-teman, kebetulan juga dari tadi malam saya mungkin agak lembur ya, kebetulan Pak Arbain juga ada Zoom-nya Pak tentang bahasa daerah tadi. Ternyata yang bimbel itu, yang bimtek itu larinya ke saya juga begitu, minta diartikan gitu kan. Jadi saya artikan mereka punya pantun, puisi dan beberapa dongeng atau cerita pendek. Saya artikan mereka buat pendek tapi saya artikan panjang ke bawah seperti itu tadi malam sampai pagi tadi Pak. Itu saya bilang tugasnya Pak Arwain lari ke saya bilang gitu. Baik, kalau misalnya bahasa Jawa itu kan kadang kalimatnya panjang tapi nyebutnya singkat. Tapi kalau bahasa Tidung ini justru lebih panjang ya. Ujang dan Kebalikannya Acil. begitu. Ada kata bantunya yang membuatnya menjadi panjang. Oke, jadi kan untuk Acil Amelia kemudian Ujang Arbain ini kan keduanya sama-sama tenaga pendidik gitu ya. Bagaimana sih antusias dari anak-anak untuk belajar bahasa Tidung, sementara yang kita tahu tadi dari Acil Amelia bahasa Tidung ini ternyata cukup panjang juga gitu. Ya itu kalau misalnya saya coba di sekolah lainnya, teknik saya mengajar di sekolah, kalau dalam kelas secara resmi, saya sudah mengajar ini beberapa kali gitu ya di kelas. Kalau saya mengajar langsung di dalam kelas begini, anak-anak kayaknya belum tertarik, tegang gitu. Tapi kalau kita duduk santai sambil menanam tanaman kah atau sambil siram-siram bunga kah, secara spontan kan, itu seniromu misalnya, siram itu siramu gitu kan, cepat masuk daripada mereka langsung belajar di depan ada papan tulis, anak-anak kata-kata yang kata siram ini ya seperti itu kan, bahkan mereka tidak masuk. Tapi kalau mereka langsung kita sama-sama dengan kegiatan sebentar, misalnya kira-kira berapa menit kita pergi siram bunga atau mencangkul begitu ya, saya bawa mereka sambil berkebun, silakan dicangkul nak,
itu Bu bahasa Tidungnya apa? Saya bilang, cenangkul muginona, begitu. Dede langsung spontan langsung bicara seperti itu. Malah cepat masuk daripada benar-benar ya Pak ya, kalau langsung belajar seperti di kelas. Seperti itu kalau saya lihat sendiri untuk di sekolah. Oh begitu, jadi kalau misalnya secara formal nih anak-anak agak kurang tertarik seperti itu. Tapi kalau misalnya di luar ruangan kelas, mereka kadang bahkan langsung bertanya gitu ya. Sambil Ujang ya. bermain, Iya. anak-anak lebih santai Lebih dan santai. lebih rileks ya Bu Iya ya. Pak. Misalnya ayo pergi kita membeli ke kantin misalnya itu kan. Ayo makota kang ngalik de kantin begitu. Jadi begitu Kak Bu, dia cepat. Kalau misalnya seperti saya lihat mungkin dalam beberapa bulan ini. Oke, tapi kalau kita ngomongin tentang dongeng, dongeng ini kan tidak hanya kita mampu mengucapkan dalam bahasa Tidung ya Ujang ya, tapi bagaimana juga kita bisa berekspresi agar orang itu, oh menarik sekali gitu. Nah itu juga diajarkan kah Ujang? Iya, memang bahasa bukan hanya kita ungkapkan dengan kata-kata, dengan kalimat, tetapi tentunya dengan ekspresi, dengan logatnya, dengan lagunya. Memang kan Tidung ini ada lagunya sendiri dalam pengucapannya itu. Ibaratnya ada logatnya sendiri. Nah, alhamdulillah memang kami kan di rumah memang juga menggunakan seperti itu bahasa Tidung. Anak-anak sudah juga mulai dilatih dengan logatnya. Makanya anak-anak pada saat mereka mengekspresi melalui dongeng tadi, begini loh, logatnya. Memang harus logat itu kan bawaannya gitu ya kan. Memang zaman dulu memang kita diajarkan oleh orang, kamu belajar bahasa Indonesia aja, malu nanti kalau enggak tahu bahasa Indonesia gitu kan. Akhirnya lama-kelamaan bahasa Indonesia orang sudah meninggalkan bahasa Tidung itu sendiri. Nah, makanya sekarang ini lagi mulai diangkat kembali lagi terutama dengan gaya dan ekspresinya. Seperti itu. Luar Ya, biasa aksen. ya, aksennya juga ya, itu juga diajarkan. Nah, bagaimana berdongeng dengan bahasa Tidung yang baik? Kita langsung saja melihat penampilan dari ananda kita yaitu Karen Kalista Panjaitan. Halo semua, perkenalkan nama saya Karen Kalista Panjaitan, perwakilan dari SMP Negeri 2 Nunukan. Saya akan membawakan cerita Seludon Pangeran Antakusuma Maya Putri Sina Branti yang ditulis oleh Bapak Arbain SPD dan ilustrator Ibu Nur Hijrah Putri S.Ikom. Seludon Pangeran Antakusuma Maya Putri Sina Branti. Desinan negeri anu damai, benggalan kerajaan Tidung Desembakung. Dedunai, Muyak Nio, Sinan Anci, Pangeran Gagah. Siok benggalan, Pangeran Antakusuma. Sio kenanol bijaksana, Maya sayang derakyatno. Sinan adau waktu berlayar di sungai Desempadan negeri. Pangeran kedingong suara dindang anu merdu. Sigrangan, ya ampun, suara bejajuk gino. Sungut pangeran. Umbang no, suara Gino yampun, Putri Sina Branti. Putri Gino semendak jajok intat de pagun tidong. Sio sedungan bedindang sambil matuk de gabol. Waktu kedua no intamu, Pangeran Maya Putri Minjul, Sino dedukuk anu mikang. Pangeran kagung, gilang kepintaran no, Maya kebais nyawa putri. Putri pun senggino gilang kejujuran, Maya kesiok dalam diri pangeran. Wahai puteri, apa ki dudu bersedia kesaboy de istana? Guang keki gilong de rakyat, anu guang ketandu de dudu. Tano pangeran, sio mantor ladong de putri, anu temukom miwan. Kubab sang putri ngedibor pajor, kedingong suara pangeran. Sio nupo siok gilong de mato pangeran. Dako, ando putri intat istana, tuan, dako gitu semendak pagun. Dagu putri, akhirno
suara halus sang putri mendingong. Pangeran tersenyum. Sabok nyawamu inggilat demat ton timuk anu nior. Dako guang imbaya dedudu mimpi negeri gitu. Duang pangeran Maya senyum berkembang. Raja Maya de rakyat nyambut bais hubungan pangeran Maya de putri. Ijob kobul agung pugenelar sebagai tetandu penghormatan. Rakyat tidung anu mahir matuk degabol Maya basi Maya tukang basi intigos mahkuta. Mahkuta pengantin delaki Benggalan Antakusuma. Mahkuta jajok pengantin Denandu Benggalan Sina Branti. Mahkuta Gino melambangkan kekayaan seni dan budaya di Kerajaan Tidung. Sejak waktu Gino, Mahkuta Antakusuma, Maya, Mahkuta Sina Branti, penakai di setio pernikahan adat Tidung. Mahkuta Gino jadi tanda cinta, kesetiaan, dan keseimbangan di antara kesiok Maya kehalusan. Wah, keren banget ya ternyata dongeng tentang legenda dari Antakusuma dan Sina Branti. Kita langsung ngobrol yuk sama yang tadi barusan mendongeng. Karen, itu tadi yang didongengkan mengisahkan tentang apa sih? Dongeng yang saya bacakan itu mengisahkan tentang seorang pangeran yang bertemu dengan seorang putri, lalu mereka nikah dengan adat Tidung. Oh, seperti itu. Tapi mereka itu sebenarnya orang Tidung juga kah? Dalam cerita yang saya pahami, mungkin yang bagian putrinya itu yang orang Tidung. Oke, jadi Sina Branti sama Antakusuma itu pakaian yang mereka kenakan pada saat mereka menikah, seperti itu? Ya, mereka bernikah dengan adat Tidung yang memakai perhiasan Tidung juga. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau misalnya penasaran ini, pemirsa, sahabat budaya mau melihat Sina Branti dan Antakusuma langsung browsing ya. Itu adalah pakaian pengantin oleh masyarakat suku Tidung. Nah, saya jadi penasaran nih Karen. Karen berapa lama sih belajar ataupun latihan mendongeng tentang legenda Antakusuma dan Sina Branti itu? Saya belajar dongeng ini kurang lebih 1 minggu karena baru-baru mungkin kasih tahu. Jadi ya begitu. 1 minggu sudah bisa? Ya, saya lumayan bisa. Oke, untuk naskahnya itu dapat dari mana Karen? Saya dapat dari yang penulisnya sendiri yaitu Bapak Arbain. Wah, langsung ya dari Ujang Arbain ya ternyata ya. Dan Karen mampu membawakannya dengan sangat baik sekali. Oke Karen, nanti ke depannya Karen pengen berdongeng apa lagi nih? Ada kisah-kisah lain nggak yang menarik? Mungkin saya di lain waktu mungkin saya ingin mempelajari dongeng yang asal-usul Biu Safar atau asal-usul Nunukan. Asal-usul Nunukan dan Bejiu Safar ya. Luar biasa, semangat terus ya Karen ya untuk bisa belajar ya. Oke, nah kalau gitu kita kembali lagi ke Ujang Arbain. Ujang, bangga nggak sih ngelihat penampilan dari anak didik Ujang tadi? Yang jelas kami bangga sekali sebagai kepala sekolah karena anak-anak kami yang pertama memiliki keberanian, yang kedua mau ikut serta untuk melestarikan bahasa Tidung. Itu yang kami banggakan kepada anak-anak kami. Dan progresnya anak kami yaitu Karen juga alhamdulillah bagus. Dan kemudian mau mendengar dari pembimbing, karena kami di sekolah ada memang pembimbing khusus kegiatan-kegiatan lomba bercerita, mendongeng dan lain-lainnya. Jadi salah satu Karen ini adalah siswa yang berprestasi di SMP Negeri 2 Nunukan. Wah, luar biasa ya Karen. Jadi selain prestasi mendongeng ada prestasi lainnya juga ya? Tentu, beliau juga anak kami juga pintar nyanyi juga. Oh, pintar nyanyi bahasa Tidung juga kan? Iya, bahasa Tidung. Dan makanya kami persiapkan nanti untuk akan lomba nanti di bulan Oktober. Semangat ya untuk Karen ya. Oke, kalau untuk Acil, Amelia, dari sekolah Acil sudah adakah juga yang bisa berdongeng? Insya Allah dalam beberapa bulan ini saya sudah mulai karena saya tahu di bulan Oktober itu pasti ada. Jadi kita sudah mulai
ada dari kelas 2, ada dari kelas 3, kelas 4 juga begitu. Walaupun yang saya asah ini masih malu-malu gitu ya, percaya dirinya masih kurang. Jadi saya harus ekstra sekali bagaimana supaya mereka pertama bagaimana berbahasa daerah sesuai aksennya, karena rata-rata di sana kan suku Bugis kayaknya di bahasanya tuh masih apa ya Pak, logatnya itu kayak Logatnya. kebugisan gitu. Jadi saya bilang bukan begitu, nah begini kalau ada apa yang namanya tuh aksennya gitu ya. Nah, jadi supaya dia sampai cerita itu saya bilang. Tapi kadang-kadang ya hal itulah jadi tantangan saya. Pertama untuk mengajar bahasa daerahnya itu, kedua meningkatkan rasa percaya diri mereka itu seperti apa, terus yang ketiga itu motivasi mereka supaya benar-benar suka bahasa daerahnya seperti apa. Terus yang keempat tantangan saya mungkin saja ada di antara orang tua mereka tuh suka, terus ada mungkin yang tidak suka karena mereka kan tidak terus terang kepada kita. Tapi saya pelan-pelan memahamkan kepada mereka bahwa bahasa daerah ini memang harus dilestarikan di setiap sekolah seperti itu. Apalagi bagaimana bahasa daerah sekarang ini sudah mulai punah. Jadi bukan berarti di situ rata-rata kan di Sungai Banjar tuh orang Bugis gitu ya, bukan berarti bahasa Bugis yang dilestarikan, tapi bahasa daerah yang ada di tempat ini. Tapi bukan berarti mereka menghilangkan bahasa daerah mereka sendiri, tetap dilestarikan di rumah masing-masing supaya bahasa daerah itu di seluruh Indonesia itu tidak hilang dan tidak punah. Iya, kalau bisa nih orang tuanya turut juga lah belajar mendongeng ya. Jadi bisa sama-sama mendongeng nantinya Iya gitu ya kan? Cil ya. Mana tahu bisa seperti itu ya ke depannya. Cil, kalau saya bilang, "Ndu, itu udah bisa nggak di sini?" Bisa sudah Logatnya udah ada Duh. kan? Ndu. Misalnya kan masih kesiannya anakku. Duh, gitu ya. kesiannya anakku. Oh, bisa ya Cil ya. Bisa lah berdongeng. Bisa Tapi sayangnya nggak bisa ikut lomba di bulan Oktober nanti ya. Baik. Acil, harapan Acil nih untuk generasi yang akan datang, khususnya bagi generasi dari masyarakat suku Tidung. Harapan terbesar saya kepada anak-anak generasi saya, terus anak-anak saya, jangan pernah malu untuk berbahasa Tidung. Kalau bukan kalian siapa lagi seperti itu. Terus kedua, jangan pernah lelah untuk menulis baik di buku tulis, walaupun misalnya sekali-sekali menulis, karena dari situlah warisan kita, dari tulisan-tulisan itu terutama tulisan berbahasa Tidung. Jadi dari situ warisan kita untuk anak-anak cucu kita. Ketiga, sekarang kan media sosial ini laju ya. Orang bisa mengenal bahasa daerah itu bisa lewat media sosial. Jangan pernah berhenti upload di sana dari YouTube kah, IG, TikTok atau Facebook, supaya orang cepat mengenal bahasa daerah itu, sehingga bahasa daerah itu tidak hilang dan tidak punah. Orang bisa terbaca atau secara tidak langsung bisa mempelajari dari bahasa itu, tidak harus di sekolah saja secara formal. Bisa juga nanti buat sekolah-sekolah budaya seperti yang pernah kita buat ya Pak Arbain, yang pernah sekarang nanti kami insya Allah ada juga sekolah budaya, itu nanti akan belajar berbahasa daerah. Jadi anak-anak generasi sekarang tuh harus apa ya, ada memiliki rasa sayang dan cinta kepada bahasa itu, dengan cara mereka bukan harus secara, misalnya kalau saya sendiri kan bisa dari rumah dengan buka taman baca, begitu boleh diselipkan dengan bahasa Tidung, atau buku cerita-cerita yang berbasis lingkungan masyarakat yang ada ada bahasa-bahasa Tidungnya. Boleh juga dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari, bisa dalam seni tari, bisa seperti itu. Jadi anak-anak sekarang tuh harapan saya ada rasa dulu, rasa ingin tahu, rasa ingin melestari, rasa kesadaran bahwa kalau bukan kita siapa lagi. Apalagi kami dengan Pak Arbain kan istilahnya lama-lama nanti bukan kita minta ya lanjut usia gitu, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi anak-anakku sekalian, generasi yang akan datang, mulailah dari sekarang melestarikan bahasa daerah, cintai bahasamu sendiri sebagai identitas bangsa kita sendiri. Luar biasa ya, mudah-mudahan generasi yang akan datang bisa melestarikan juga bahasa Tidung, tahu, kenal, ini loh bahasa asli kita, identitas kita ya. Nah, kalau dari Ujang apa nih Ujang yang ingin Ujang sampaikan terkait pelestarian bahasa Tidung, salah satunya dengan berdongeng? Harapan saya sekaligus harapan saya dan sekaligus ajakan kepada generasi muda, budaya kita itu harus dijaga. Terus kemudian bahasa juga harus
lestarikan. Jadi anak-anak, tentunya anak-anak generasi masyarakat suku Tidung berharap meminta kepada terutama orang tua di rumah tetap harus memberikan contoh bagaimana cara menggunakan bahasa Tidung itu sendiri. Karena bahasa Tidung itu memang harus dimulai dari di rumah. Karena masyarakat kita masih ada seperti yang disampaikan Ibu Amel tadi, masih ada orang-orang tua yang pintar bahasa Tidung dan kemudian itu yang akan nanti menularkan kepada anak-anak mereka. Dan harapan saya anak-anak juga mau belajar itu aja intinya, mau belajar dan kemudian mau bisa menggunakan meskipun perlahan-lahan, tetapi setidak-tidaknya mereka sudah mulai mengenal bahasa ibunya mereka, seperti itu. Lalu karena jika kehilangan bahasa berarti kita kehilangan identitas diri kita atau kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia sekaligus seperti itu. Jadi bahasa itu merupakan bukti identitas kita sebagai masyarakat yang beradab, beretika dan memiliki sopan santun. Ya. Wah, luar biasa ya, saya turut mengapresiasi untuk Ujang Arbain, kemudian Acil Amelia dan juga adik kita Karen yang sampai sekarang itu turut melestarikan, merawat identitas budaya melalui pelestarian bahasa Tidung ini. Ternyata kalau kita ingin merawat budaya kita tidak hanya di rumah saja, bisa di sekolah maupun di ruang publik seperti itu. Tadi saya sempat dikasih tahu ada pantun ya yang udah disiapkan ya. Boleh dong disampaikan pantunnya nih, Ujang. Sebenarnya banyak pantun ya, tapi mungkin saya sedikit nyontek-nyontek, boleh ya? Boleh dong. Nyontek-nyontek. Makodo sungai ngibit de kibut. Cakep. Mapit injakin ngalon buah terasi. Cakep. Budaya pagun sama nelepanan, sebab warisanmu yang berago berisi. Cakep. Itu artinya apa, Paman? Nah, kalau artinya begini. Bais kan Pak? Bais. Pergi ke sungai membawa tempayan. Cakep. Singgah sebentar membeli selasi. Cakep. Budaya lokal jangan dilupa. Karena warisan nenek moyang sangat berharga dan bersih. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong yang ada di sini. Baik. Kalau Acil, ada pantunnya Acil? Sebenarnya kan Pak kalau laki bais kan Pak, bais kalau cakep tuh bais. 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 Oke, kita akan mulai menyebutkan bais, Bais, gitu. Saya tidak kalah juga dengan Pak Arbain. Boleh. Ya, mana tahu nanti muncul generasi-generasi penerus yang bisa buat pantun ditulis gitu ya. Iya. Insya Allah dari hari ini ada muncul tiba-tiba. Kira-kira yang mana Pak ya? Bawa. Kopi hangat diminum pagi, Bais. nikmat rasanya bersama ketan. Bais. Terima kasih pendengar RRI. Semoga budaya tetap jadi kebanggaan. Wah, luar biasa. Bahasa Tidungnya. Bahasa Tidung. Bahasa Tidungnya. Bais ya. Iya. Kupi anai anal. Ini num sumpur. Bais. Lamok rasano imbaya dekaton. Bais. Terima kasih peningok RRI. Iya. Semoga budaya tatop jadi kebanggaan. Wah, luar biasa, keren banget. Jadi- Terima kasih ya untuk Ujang Arbain SPD dan juga untuk Acil Amelia SPD SD Sama-sama. sudah hadir di obrolan budaya RRI.net dan tentunya yang tak kalah cantik juga ini ada adik kita Karen. Oke, terima kasih ya adik Karen ya. Tetap semangat terus dan sahabat budaya. Demikian untuk obrolan kita terkait dongeng ya, bagaimana kita merawat identitas budaya Tidung melalui dongeng. Dari obrolan budaya ini kita belajar bahwa dongeng itu bukan hanya cerita, tetapi jembatan yang ternyata bisa mengingatkan kita akan masa lalu, kemudian membawa kita ke masa kini, dan tentunya akan membawa kita juga ke masa depan yang berbudaya. Saya juga tidak mau kalah dengan narasumber tadi yang sudah memberikan pantun, tapi sayangnya saya tidak bisa pantun berbahasa Tidung, jadi bahasa Indonesia aja dulu.
pergi ke Sembakung menangkap ikan. Air jernih di tepian hutan. Dongeng bahasa Tidung, ayo kita hidupkan agar budaya bangsa tetap bertahan. Saya Syasha pamit undur diri. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir dan terima kasih atas kebersamaan Anda sahabat budaya. Sampai jumpa di obrolan budaya RRI Net berikutnya. Tetap cinta budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.